Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, perkenalkan saya Aristion Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan Community Business Action Plan based on Regional Potential in the Framework of Agrarian Reform. Tentu saja yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi nanti bagi sahabat-sahabat yang ingin membacanya dalam teks berbahasa Inggris, silakan buka di Injurity Interdisciplinary Journal and Humanity. Saya ulangi, Injurity Interdisciplinary Journal and Humanity, volume 2, nomor 4, April 2023, dan di situ ada ISSN-nya dan silakan di-download bagi yang membutuhkan. Jadi silakan buka di Injurity Interdisciplinary Journal and Humanity di Google. Ya, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan di dalam jurnal tersebut, tapi sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa Injurity Interdisciplinary Journal and Humanity itu adalah jurnal internasional, jadi level of publication-nya adalah internasional, terindeks di APSCO, Copernicus, Google Scholar, dan Garuda. Kemudian dia frekuensinya adalah bulanan. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan di dalam jurnal tersebut, yang saya sampaikan adalah materi yang berkaitan dengan penelitian saya di Kabupaten Wonogiri. Jadi di Kabupaten Wonogiri saya melakukan penelitian tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dalam bahasa Indonesia judulnya adalah Action Plan Usaha Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah dalam Bingkai Reforma Agraria, Studi di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Jadi saya coba menjelaskan bahwa dibutuhkan action plan dalam usaha masyarakat yang berbasis potensi wilayah dalam bingkai reforma agraria. Mengapa saya kaitkan dengan reforma agraria? Karena di dalam reforma agraria itu ada sebuah kegiatan yang mempertemukan antara penataan aset, dalam hal ini aset yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dan penataan akses, yaitu bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan aset tersebut untuk bisnis. Jadi reforma agraria itu terdiri dari, sebetulnya ada 3 ya. Jadi reforma agraria terdiri dari reforma regulasi, kemudian reforma aset, dan reforma akses. Reforma regulasi itu artinya aturan mainnya, peraturan perundangannya yang diperbaiki agar kemudian bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat dalam konteks agraria, dalam konteks sumber daya agraria. Kemudian reforma aset artinya dilakukan penataan ulang tentang aset-aset yang ada di Indonesia agar kemudian masyarakat mampu memperoleh sumber-sumber kesejahteraan, dalam hal ini adalah sumber daya agraria. Sedangkan reforma akses artinya adalah masyarakat didorong agar mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya, dalam hal ini sumber daya agraria, untuk mencapai kesejahteraan. Itulah kira-kira reforma agraria, sehingga kemudian saya menyebutnya sebagai Community Business Action Plan based on Regional Potential in the Framework of Agrarian Reform. Di dalam kerangka reforma agraria, based on regional potential artinya berbasis pada potensi wilayah, dan community business berkaitan dengan usaha masyarakat, dan action plan adalah perencanaan tindakan yang harus dilakukan agar kemudian community business based on regional potential in the framework of agrarian reform itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin menitik beratkan diskusi kita pada konsep kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi individual dan sosialnya. Untuk mengetahui pencapaian kesejahteraan masyarakat, perlu diketahui adanya beberapa indikator sebagai berikut. 1. Adanya kenaikan pendapatan atau penghasilan anggota masyarakat. 2. Adanya peningkatan kesehatan keluarga di masyarakat. Dan 3. Adanya investasi seperti tabungan keluarga di masyarakat. Kemudian kalau kita perhatikan beberapa
pandangan misalnya dari Rehman Soban dalam Agrarian Reform and Social Transformation, Precondition for Development, menyatakan bahwa bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan di pedesaan dan ingin pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan tanah. Disebutkan sebagai melakukan reforma agraria yang radikal, artinya adalah melakukan kegiatan reforma agraria secara murni dan konsekuen. Ketika reforma agraria akan dilaksanakan, maka land reform merupakan bagian esensial dari program tersebut. Uniknya, penelitian Nobuhiko Fuwa berjudul Politics and Economics of Land Reform in the Philippines mengungkap fakta bahwa meskipun pembuat kebijakan terlibat dalam land reform, tetapi kontribusi mereka relatif sedikit terhadap program ini. Hal ini disebabkan regulasi yang mereka buat justru menjadikan land reform tidak efisien, bahkan memberi konsekuensi negatif pada pelaksanaannya. Jadi, Nobuhiko Fuwa mengingatkan untuk memperhatikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan land reform agar kemudian tidak terjadi sebagaimana yang terjadi di Filipina, yaitu regulasi yang mereka buat, dalam hal ini pemerintah Filipina, justru menjadikan land reform tidak efisien, bahkan memberi konsekuensi negatif dalam pelaksanaannya. Itu hasil penelitian Nobuhiko Fuwa di tahun 2000 dalam penelitian yang berjudul Politics and Economics of Land Reform in the Philippines. Berdasarkan fakta yang ada, diketahui bahwa untuk mencegah inefisiensi dibutuhkan regulasi yang tepat sebagai pedoman kerja para pelaksana land reform. Penelitian Jason Heath yang berjudul Rural Development and Agrarian Reform Process in Chile tahun 2005 mengungkapkan bahwa regulasi mempercepat reforma agraria, terutama dalam mendapatkan keuntungan komparatif berupa penguatan sektor pertanian. Jadi kalau di Filipina regulasinya justru membuat land reform menjadi tidak efisien, maka di Chili regulasi reforma agraria justru kemudian mampu memperkuat sektor pertanian. Regulasi yang tepat dan para pelaksana yang kompeten menjadikan reforma agraria berpeluang memberi dampak positif bagi masyarakat. Penelitian Ronaldo F. Rufonga, Vilma S. Sulesa, dan Roel A. Ailey yang berjudul The Impact of Comprehensive Agrarian Reform Program on Farmer Beneficiaries in the 3rd Congressional District of Iloilo, Philippines, memperlihatkan bahwa reforma agraria memberi dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Jadi, meskipun Nobuhiko Fuwa memberikan hasil penelitian bahwa regulasi di Filipina dalam konteks land reform menjadikan land reform tidak efisien, itu di tahun 2000, tetapi pada tahun 2016, Ronaldo F. Rufonga dan kawan-kawan memperlihatkan kondisi yang sudah semakin membaik. Mereka berhasil menunjukkan bahwa reforma agraria memberi dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian mari kita lihat bagaimana hal itu, bagaimana reforma agraria dan bagaimana bisnis, community bisnis dengan action plan-nya itu mampu meningkatkan kesejahteraan dalam konteks Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, kalau nggak salah tadi begitu ya. Jadi Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kita akan lihat bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa dicapai melalui Community Business Action Plan based on regional potential in the framework of agrarian reform di desa tersebut. Saya ulangi, Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa dalam konteks kesejahteraan, maka diketahui bahwa terdapat hal-hal sebagai berikut. Kita mulai dari kesejahteraan ekonomi. Jadi saya membagi kesejahteraan menjadi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan budaya. Kita mulai dari kesejahteraan ekonomi.
Kesejahteraan ekonomi atau economic welfare berupa kesejahteraan masyarakat pada aspek ekonomi, yaitu ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga yang ditandai oleh pendapatan yang memadai. Pendapatan masyarakat ini dapat dipertahankan, bahkan masih dapat ditingkatkan bila rencana aksi dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, usaha pertanian, pendapatan masyarakat akan meningkat bila kebun campuran dimanfaatkan secara optimal komersial dengan menanam pohon jati sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pohon buah-buahan komersial untuk memberi pendapatan pada petani, dan rumput gajah secara komersial untuk memberi pendapatan pada petani dan mendukung pengembangan usaha peternakan di desa Sendang. Usaha peternakan, pendapatan masyarakat akan meningkat bila rumput untuk pakan ternak dapat terjamin pasokannya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan jumlah sapi dan kambing yang diternaknya hingga 2 kali lipat, yaitu dari 503 ekor sapi dan 808 ekor kambing hingga menjadi 1006 ekor sapi dan 1616 ekor kambing. Peningkatan jumlah sapi dan kambing dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dari 5,3 miliar plus 2,1 miliar hingga mencapai 7,4 miliar menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 14,9 miliar. Usaha perikanan, pendapatan masyarakat akan dapat dipertahankan bila stabilitas harga jual ikan nila di tingkat pengelola KJA dapat terjaga. KJA itu kerangka jaring apung, keramba jaring apung. Di tingkat pengelola KJA dapat terjaga. Untuk itu perlu dibentuk koperasi pengelola KJA di Desa Sendang guna mensinergikan kekuatan pengelola KJA dalam memasarkan ikan nila dan menjaga stabilitas harga ikan nila saat panen. Kemudian usaha perdagangan, pendapatan masyarakat akan meningkat bila mereka mampu meningkatkan omset penjualan yang caranya telah ditawarkan dalam sub bagian pengembangan usaha pada rencana aksi. Kemudian usaha kerajinan, pendapatan masyarakat akan meningkat bila mereka mampu membangun jejaring bisnis, terutama yang terkait pemasokan bahan baku dan pemasaran, yang caranya juga telah ditawarkan dalam sub bagian pengembangan usaha pada rencana aksi. Kemudian usaha pariwisata, pendapatan masyarakat akan meningkat bila BUMDes Sendang Pinilih berkenan menambah objek wisata yang dikelolanya yang objek-objek potensialnya telah ditawarkan dalam sub bagian pengembangan usaha pada rencana aksi. Jadi itu adalah kesejahteraan ekonomi, economic welfare. Jadi economic welfare akan tercapai bila sebagaimana yang saya sebutkan tadi bisa dilaksanakan sebagai bentuk konsekuensi adanya action plan, rencana aksi. Kemudian bagaimana dengan kesejahteraan psikologis? Kesejahteraan psikologis atau psychological welfare berupa bagian dari kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait aspek psikologis, yaitu ketika masyarakat mampu bersikap tenang dan tidak stres saat menghadapi dinamika kehidupan. Tenang tidaklah berarti lambat atau lamban dalam bertindak, melainkan ekspresi dari orang yang berpikir jernih dan mendalam. Ketika penyebab stres diperhatikan, maka diketahui bahwa rencana aksi yang ditawarkan berpeluang memberi dampak mencegah stres karena 1. Rasa khawatir yang berlebih-lebihan terhadap beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dapat direduksi melalui berbagai kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Adanya pengurangan atau reduksi kekhawatiran masyarakat terhadap situasi ekonomi yang dihadapinya, terutama yang terkait dengan kendali atas situasi tersebut, sebab rencana aksi merupakan salah satu instrumen dalam mengendalikan situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya tanggung jawab yang dianggap terlalu berat pada sebagian masyarakat dapat dicegah sebab rencana aksi memperlihatkan tentang pembagian tugas yang jelas, terutama dalam pembidangan kegiatan usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kerajinan, dan pariwisata. Kemudian yang keempat, kekhawatiran masyarakat tidak memiliki pekerjaan dapat dicegah dan diantisipasi melalui substansi rencana aksi yang menjelaskan tentang perlunya mengembangkan kegiatan usaha di Desa Sendang. Dan kelima, kekhawatiran masyarakat memiliki pekerjaan yang pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dapat diantisipasi melalui substansi rencana aksi yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi itu tentang kesejahteraan psikologis. Bagaimana dengan kesejahteraan sosial? Kesejahteraan sosial atau social welfare berupa bagian kesejahteraan masyarakat khususnya yang terkait aspek sosial, yaitu ketika masyarakat mampu berinteraksi satu sama lain secara harmoni.
Interaksi adalah tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih pihak saling mempengaruhi atau saling memberi efek satu sama lain. Ketika konsep interaksi secara harmoni dan disharmoni diletakkan pada konteks desa sendang dalam kaitannya dengan rencana aksi, maka diketahui bahwa rencana aksi yang disusun mampu menyebabkan terjadinya harmoni di masyarakat karena substansi rencana aksi memperlihatkan: 1. Adanya kecocokan antara masyarakat dalam melakukan hubungan sosial yang nampak pada interaksi antar elemen masyarakat di desa sendang, seperti interaksi antara pemerintah desa sendang dengan anggota masyarakat yang memiliki usaha pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kerajinan, dan pariwisata. Wujudnya berupa berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa sendang, misalnya melalui inovasi warung cenik untuk memfasilitasi masyarakat desa sendang yang akan berjualan di warung virtual. Untuk mengakses dan mendaftar sebagai pelapak, bisa melalui link http://warungcenik.com atau dapat di-download di Play Store. Kedua, masyarakat dapat menyikapi perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi secara positif karena menyadari adanya pilihan profesi yang berbeda-beda. Misalnya, profesi sebagai pengelola KJA memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan profesi sebagai petani sawah tada hujan. Ketiga, masyarakat mampu bersikap toleran terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi yang bervariasi dan tidak menimbulkan kecemburuan antara yang satu dengan yang lain karena menyadari konsekuensi beban dan hasil atas setiap profesi yang dipilih. 4. Ketimpangan tingkat kesejahteraan ekonomi di masyarakat dapat direduksi melalui penguatan usaha yang telah ada dan pengembangannya di masa mendatang dengan memanfaatkan rencana aksi yang ditawarkan yang meliputi aspek permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha. 5. Kondisi penggalangan solidaritas, kekompakan, dan kesetiakawanan. Yang kelima, kondisi disharmoni dapat dicegah kehadirannya di kalangan masyarakat melalui penggalangan solidaritas, kekompakan, dan kesetiakawanan bagi sesama anggota masyarakat yang menekuni kegiatan usaha tertentu. Pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kerajinan, dan pariwisata, yang kemudian dilanjutkan dengan menggalang solidaritas, kekompakan, dan kesetiakawanan antar kegiatan usaha hingga antar elemen yang lebih luas di masyarakat, seperti antara pemerintah desa sendang dengan masyarakat desa sendang. Itu adalah kesejahteraan sosial. Sedangkan kesejahteraan budaya atau cultural welfare berupa kesejahteraan masyarakat pada aspek budaya yang memiliki cakupan berupa sikap, pola, perilaku, dan pengetahuan, khususnya dalam mengekspresikan tradisi, adat istiadat, dan kesenian. Ketika 3 unsur pada budaya, tradisi, adat istiadat, dan kesenian, diletakkan pada konteks rencana aksi yang ditawarkan di desa sendang, maka diketahui bahwa 1. Tradisi dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik melalui filosofi hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat desa sendang, yaitu bandol ngerompol, yang merupakan filosofi dan sekaligus karakter masyarakat yang berarti kuat dari segi rohani dan jasmani, serta gemar bergerombol atau berkumpul. Filosofi dan karakter ini memiliki manfaat positif dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki tradisi entre atau sokongan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan menyokong atau menyumbang dana yang dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua, adat istiadat dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik melalui berbagai upacara adat yang secara berkala dilakukan oleh masyarakat, seperti hajatan kirap budaya di objek wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur. Prosesi kirap diawali dengan kemunculan 3 ekor gajah yang berjalan di barisan paling depan, mendahului iring-iringan pembawa pusaka. Kemudian di belakangnya diikuti ratusan prajurit dan para wanita yang berjalan kaki membawa pusaka peninggalan Mangkunegaran. 1 gajah jantan bertubuh paling besar bernama Kiai Sitanggang berjalan di sisi ujung kanan iring-iringan pusaka. Di sampingnya ada gajah betina yang merupakan pasangan Sitanggang bernama Nyai Handayani. Sedangkan di antara keduanya nyempil gajah yang belum dewasa bernama Denok yang merupakan anak Sitanggang dan Handayani. Kemudian ada jamasan pusaka di objek wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur sebanyak 7
buah pusaka milik pemerintah Kabupaten Wonogiri di James dibersihkan secara adat, yang 6 diantaranya merupakan peninggalan Keraton Mangkunegaran Surakarta. Pustaka yang di James terdiri dari tombak Kiai Totok dan Kiai Jagur atau Baladewa dan keris Kiai Korowelang yang diambil dari tugu penyimpanan di Kecamatan Selogiri. Kemudian tombak Kiai Limpung dan keris Semartinandu yang diambil dari rumah Tiban di Kecamatan Girimarto. Tombak Kiai Alap-Alap dan keris Kiai Bancak dari Kaliwerak serta gong pusaka milik pemerintah kabupaten yakni Kiai Mendung. Eko Daya Wilaga juga ikut serta dalam jamasan. Kesenian dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik melalui berbagai pementasan seni seperti seni kerawitan yang terdapat di Dusun Selopukang, Dusun Sendang, seni ketek ogleng yang terdapat di Dusun Godean, seni wayang kulit yang terdapat di Dusun Perampelan dengan Dalang Gitu Harsono, seni rebana yang terdapat di Dusun Jajar dan dikelola oleh Paguyuban Rawit Sari Mulyo. Paguyuban ini juga mengelola seni campur sari dan karawitan selain seni rebana. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, dengan hasil penelitian di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ini, dapatlah kita pahami bahwa Community Business Action Plan based on Regional Potential in the Framework of Agrarian Reform yang dimuat di Injurity Interdisciplinary Journal and Humanity, volume 2 nomor 4 April 2023, menunjukkan bahwa bila action plan dirancang dengan baik, kemudian dilaksanakan secara baik, maka akan ada 4 jenis kesejahteraan yang bisa diperoleh oleh masyarakat, yaitu kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan budaya. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.